Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril dengan NIM 211120 1030 158. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam rangka untuk menyelesaikan ujian manajemen sumber daya perikanan. Nah, untuk yang pertama adalah coba uraikan beberapa faktor penyebab belum maksimalnya pengelolaan rajungan di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pengelolaan rajungan di Indonesia. Yang pertama adalah overfishing. Nah, yang kedua adalah metode penangkapan rajungan yang masih tidak ramah lingkungan. Nah, metode penangkapan rajungan itu biasanya menggunakan bubu. Nah, bubu ini berpotensi untuk merusak habitat, yaitu dengan merusak karang dan juga terbukanya peluang untuk terjadinya ghost fishing. Nah, yang ketiga adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Nah, yang keempat adalah pendidikan serta kurangnya kesadaran masyarakat, terutama nelayan. Nah, karena kurangnya pendidikan menyebabkan si nelayan ini tidak tahu cara yang tepat untuk mengelola potensi dari si rajungan. Nah, yang kelima adalah infrastruktur yang belum memadai. Nah, infrastruktur yang belum memadai menyebabkan susahnya untuk mengelola si sumber daya rajungan ini. Yang keempat adalah kurangnya riset serta data yang mendukung dalam kita melihat bagaimana si rajungan ini apakah sudah sampai ke tahap overfishing atau tidak. Nah, yang keenam adalah ketergantungan pada ekspor. Nelayan di Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor rajungan, sehingga mereka terus-menerus ekspor tanpa melihat kesinambungan sumber daya yang ada. Yang terakhir adalah perubahan iklim. Dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain, menurut saya perubahan iklim merupakan faktor yang sangat kecil dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Nah, untuk yang kedua adalah bagaimana solusi yang Anda tawarkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama menurut saya adalah si nelayan harus diberikan pemahaman serta pendidikan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap overfishing. Yang kedua adalah menurut saya adalah perlunya dilakukan riset untuk mendapatkan metode penangkapan rajungan yang ramah lingkungan. Pertanyaan ketiga adalah menurut Anda apakah Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya rajungan? Jelaskan berdasarkan data. Nah, berdasarkan data saya bisa menjawab iya. Kenapa? Provinsi Aceh memiliki sumber daya rajungan yang cukup signifikan. Wilayah pesisir Aceh yang terletak di bagian barat Laut Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia serta Selat Malaka memiliki habitat yang sangat cocok untuk rajungan. Nah, di Provinsi Aceh juga mendapatkan dukungan dari pemerintah serta kebijakan dari aparat lokal. Nah, yang keempat adalah bagaimana cara untuk mengelola ikan tuna yang merupakan ikan migratori. Nah, bagaimana cara pengelolaan ikan migratori? Yang pertama adalah diperlukannya kerjasama internasional dan regional. Nah, yang kedua adalah pengumpulan data riset dan jurnal-jurnal ilmiah. Yang ketiga adalah penetapan kuota penangkapan bagi tiap-tiap negara ataupun tiap-tiap wilayah. Yang keempat, penerapan zona perlindungan. Yang kelima, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Yang keenam, penegakan hukum yang ketat. Yang ketujuh, edukasi dan kesadaran masyarakat. Yang kedelapan, perlunya adanya sertifikasi dan pelabelan untuk mengedukasi konsumen untuk memilih produk ikan yang bersertifikat, sehingga dapat mengurangi adanya overfishing. Nah, harga ikan tuna itu sangat dipengaruhi oleh grade, mulai dari grade A, B, C, D, E. Nah, berdasarkan grade-grade ini, faktor-faktornya itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah warna daging, yang kedua adalah tekstur daging,
Yang ketiga ada kandungan lemak. Yang keempat adalah kesegaran. Yang kelima adalah ukuran dan berat. Yang keenam kebersihan serta cara penanganan. Yang ketujuh adalah tingkat kerusakan dari si daging. Nah, mengapa grade A memiliki harga yang lebih tinggi? Dikarenakan kualitasnya superior. Yang kedua, dia memiliki rasa dan tekstur yang lebih baik. Pasokan grade A ini sangat terbatas. Yang keempat, permintaan tinggi di pasar premium. Yang kelima, standar penanganan yang ketat. Nah, dikarenakan ada beberapa faktor menyebabkan tuna grade A ini lebih mahal dibandingkan tuna-tuna grade lainnya. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.